Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa kembali pada perkuliahan kali ini pada mata kuliah bimbingan konseling. Ya, pada kali ini saya dan teman saya akan membahas tentang the implementation of counseling guidance in school, atau penerapan bimbingan konseling di sekolah. We from group 12. Jadi kita dari grup ke-12 atau kelompok ke-12, yaitu kelompok yang paling terakhir sendiri. Member. Jadi kelompok kita terdiri dari my friend Ahmad Al-Farizi and me Miftahul Prosadi. Next, table of contents. First, table of contents about contributors to guidance counseling in school, definition and character biographies. Second, key concept. Guidance is individualized. Guidance emphasizes the positive. Guidance is a joint effort. Decision making essential in guidance, and guidance takes place in various settings of our life. Third, therapeutic concept. Purpose of counseling guidance in school or madrasah. Guidance and counseling function in school. 4. Application. Classical guidance group counseling, collaborated with the subject teacher or homeroom teacher, collaboration, cooperation with parents, through status of guidance. Jadi pada materi ini kita akan bahas mengenai pertama, yaitu tentang kontributor bimbingan konseling di sekolah, definisi dan biografi karakter. Dan kedua yaitu key konsep, yaitu akan bahas mengenai bimbingan bersifat individual, bimbingan menekankan yang positif, bimbingan adalah upaya bersama, dan pengambilan keputusan sangat penting dalam bimbingan, dan bimbingan berlangsung dalam berbagai pengatur kehidupan. Dan yang ketiga yaitu membahas tentang tujuan bimbingan konseling di sekolah atau madrasah dan fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang keempat yaitu application, yaitu akan membahas tentang bimbingan klasik, bimbingan kelompok, kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, dan kerjasama antara orang tua dan melalui tahapan bimbingan. Table of contents about contributors to guidance counseling in school, definition and character biographies. Jadi pada pembahasan pertama ini yaitu membahas tentang kontributor bimbingan konseling di sekolah, definisi dan biografi karakter. First, biography Muhammadani Bakran Az-Zaki, born in Balikpapan, May 1960. He also studying psychodiagnostic, psychology, and psychotherapy based on Islamic teaching through a sophisticated approach. He has also been a lecturer at Universitas Muhammadiyah Surakarta and Faculty of Sharia IAIN Sunan Kalijaga and Faculty of Psychology, Islamic University of Indonesia, and Master of Profession and Faculty of Psychology and UI Yogyakarta and Faculty of Islamic Religion and Economics and Kokrominoto University. Ya, Hamadani Bakran Az-Zaki ini beliau lahir di Balikpapan pada tanggal 3 Mei 1960. Beliau juga secara otodidak mempelajari psikologi, psikodiagnostik, dan psikoterapi berdasarkan ajaran Islam melalui pendekatan sofistik. Nah, beliau ini pendidikan dasar dan menengah dijalani di kota kelahirannya, kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Kokrominoto, dan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, lulus pada 1996. Beliau juga pernah menjadi seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga dan juga Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia dan Magister Profesi Fakultas Psikologi
UII Yogyakarta dan juga pernah menjadi dosen di Fakultas Agama Islam dan Ekonomi di Universitas Kokrominoto, dan saat ini beliau Hamdani sudah tidak lagi mengajar di beberapa perguruan tinggi, melainkan beliau sekarang memfokuskan diri di pesantren yang telah diasuhnya. Next, biografi Haji Munadir. He was born in Bojonegoro 17 April 1931 and died in Malang 10 Agustus 2009. He was one of the initiator winners and at the end of his life. He was loyal towards the growth and development of the guidance and counseling profession in Indonesia. Munadir is a very fundamental figure in the world of education in the country, especially in the field of counseling guidance in educational institution. Jadi beliau ini, Haji Munadir, beliau lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 April 1931 dan beliau meninggal pada tanggal 10 Agustus pada tahun 2009 di Malang. Beliau merupakan salah seorang penggagas, pelopor, dan sampai akhir hayatnya setia mengawal tumbuh kembangnya profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Beliau sangat berjasa sekali dalam bidang bimbingan konseling. Beliau merupakan tokoh yang sangat berjasa di dunia pendidikan tanah air, khususnya dalam bidang bimbingan konseling tadi. Melalui perjuangan Bapak 5 anak ini, akhirnya Depdiknas memasukkan bimbingan konseling ke dalam kurikulum sekolah karena bimbingan konseling merupakan peranan yang sangat besar dalam membentuk kepribadian anak didik. Banyak sekali puluhan buku tentang bimbingan konseling yang telah ditulis oleh beliau dan menjadi panduan di sekolah-sekolah di Indonesia dan Malaysia. Beliau ini merupakan tokoh yang sangat berjasa sekali, banyak sekali karya-karyanya yang telah bermanfaat diterapkan di sekolah-sekolah. Pemikiran beliau tentang bimbingan dan konseling yaitu di satu sisi dilandasi pemahaman tentang masih adanya sejumlah masalah yang belum terselesaikan. Di sisi lain perlunya usaha menyempurnakan wawasan profesional dan teknik-teknik bantuan sehingga mempunyai kebutuhan dan selaras dengan budaya Indonesia. Keberhasilan dan pengantisipasi dan memecahkan masalah yang timbul dan dalam penyempurnaan teknik-teknik bantuan sangat menentukan keberhasilan bimbingan konseling dalam mencapai tujuan-tujuannya. Pemikiran Pak Munadir ini menekankan pentingnya peranan baru pendidikan dan peranan baru bimbingan. Secara lebih khusus, 8 pemikiran Pak Munadir tentang bimbingan dan konseling terkait perubahan yang terus terjadi adalah apa yang telah dijelaskan sebelumnya itu. Next, biografi Lilis Satria. She was born in Bandung 28 in July 1999. She is first daughter of Muhammad Kadiri Hadi Prayitno and Siti Robiatul Adawiyah. In 1997, she entered elementary school education at SD Negeri Utama 1 and graduated in 1982. And in 1985, she graduated from SMP Negeri Utama. In 1988, she graduated from SMA Negeri Cimindi. And then in 1989, she continued her studies at IAIN SGT Bandung and Faculty of Usuluddin, majoring in Dakwah. And in 2004,
The author continued his master study at the UP Guidance and Counseling Study Program, and in 2008 began taking the doctoral program at the UP Guidance and Counseling Program. Jadi, Lilis Satria ini beliau lahir di Kota Bandung pada tanggal 28 Juli 1969. Ya, beliau ini merupakan putri pertama dari pasangan Muhammad Kadri Hadi Prayitno dengan Siti Robiatul Adawiyah. Adapun tentang pendidikan beliau, pada tahun 1967 beliau memasuki pendidikan sekolah dasar di SD Negeri Utama 1 dan tamat pada tahun 1982. Dan pada tahun 1985 beliau lulus dari SMP Negeri Utama, dan pada tahun 1988 beliau lulus dari SMA Negeri Cimindi. Kemudian pada tahun 1989 beliau melanjutkan studi di IAIN SGD Bandung, khususnya pada Fakultas Usuluddin jurusan dakwah. Dan pada tahun 2004 beliau melanjutkan studi S2-nya pada program studi bimbingan konseling di UPI. Dan pada tahun 2008 beliau mulai menempuh program doktoral program bimbingan dan konseling di UPI. Beliau ini juga aktif menjadi trainer dan narasumber pada berbagai pelatihan dan seminar tentang pendidikan karakter dan pendidikan anak pada usia dini di Jawa Barat. Dan juga beliau bekerjasama dengan IGTKA Jawa Barat dan Indonesia Heritage Foundation. Dan beliau juga aktif dalam kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada ibu-ibu melalui CEO Parenting, yaitu Bina Keluarga Balita dan Dakwah Islam. Banyak sekali karya tulis yang pernah dibuat oleh beliau. Melalui pendekatan spiritual dalam konseling dimuat pada jurnal bimbingan dan penyuluhan Islam di Irsyad, yaitu bimbingan dan konseling Islami, sebuah model penerapan konseling spiritual dan juga pendidikan karakter dalam berkeluarga. Next, introduction. Guidance and counseling are two words that are often given the meaning to become one meaning, namely a process of providing assistance to someone who is in need of help from someone who has the ability to carry out guidance and counseling, so that the person who is given assistance is able to develop their potential optimally. Jadi, bimbingan dan konseling adalah dua kata yang sering diberi pengertian menjadi satu pengertian, yaitu suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang yang memang sedang membutuhkan bantuan dari seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan bimbingan dan konseling, agar yang diberikan bantuan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Next, guidance and counseling in helping individuals generally have function, namely the understanding function, the parentive function, and the development function, and the refer function, and the distribution function, and the adaptation function, and the adjustment function. Jadi dalam bimbingan dan konseling, dalam membantu individu secara umum memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu fungsi pemahaman, fungsi preventif, fungsi pengembangan, fungsi perbaikan atau penyembuhan, fungsi penyeluruhan, dan juga fungsi adaptasi dan fungsi penyesuaian. Ya, berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992, bahwasanya bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Sehingga bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen pendidikan, mengingat bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu kegiatan bantuan dan tuntunan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya. Hal ini sangat relevan jika dilihat dari
Jadi hal ini sangat relevan jika dilihat dari perumusan bahwa pendidikan itu adalah merupakan usaha sadar yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi-potensinya, yaitu seperti hanya bakat-bakat, minat, dan kemampuan yang lain. Next, key concept. Guidance is individualized and guidance emphasizes the positive, and guidance is a joint effort and decision making is essential in guidance, and guidance takes place in various setting our life. Jadi pada konsep ini yang dibahas yaitu pertama yaitu bimbingan yang bersifat individual. Selanjutnya yaitu bimbingan yang menekankan hal yang positif. Dan yang ketiga yaitu mengenai bimbingan merupakan usaha bersama. Dan yang keempat yaitu mengenai pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Dan yang terakhir yaitu bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. First, guidance is individualist. Its individualist is uniquely different from each other, and through individual guidance is helpful to maximize the development of this uniqueness. Jadi pertama ini bimbingan bersifat individual. Setiap individu bersifat unik atau berbeda satu sama lainnya, dan melalui bimbingan individu dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Nah, prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah individu, meskipun layanan bimbingannya menggunakan kelompok. Maksudnya yaitu dalam melaksanakan bimbingan itu bersifat individual atau kayak khusus gitu antara satu dengan satu orang, sehingga tidak seorang yang dibimbing itu tidak menyebar aib-aibnya, karena setiap orang itu memiliki sifat yang unik atau sifat kepribadian. Next, guidance emphasizes the positive. Coaching is a process of assistance that emphasizes strength and success, because guidance is a way to build a positive view of yourself, provide encouragement and opportunities for growth. Yang kedua yaitu bimbingan menekankan hal yang positif. Bimbingan merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan, karena bimbingan merupakan cara membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri dan juga memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Jadi pada bimbingan itu selalu menekankan hal yang positif, sehingga anak-anak yang memiliki sifat negatif, yang punya kasus-kasus pelanggaran, itu seharusnya itu harus melaksanakan bimbingan yang lebih khusus, sehingga anak-anak yang nakal tadi bisa kembali lagi atau berubah menjadi baik lagi. Next, guidance is a joint effort. Guidance is not only the duty or responsibility of the counselor, but also the duty of teacher and school principals. They as teamwork are involved in the guidance process. Dan yang ketiga ini yaitu bimbingan merupakan usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah. Mereka sebagai teamwork terlibat dalam proses bimbingan. Jadi bimbingan itu bukan hanya tugas seorang konselor atau hanya tugas orang-orang BK, bukan, tapi bimbingan itu merupakan usaha bersama dalam lingkup sekolah, baik itu dari seorang guru, dari kepala sekolah, dari teman-temannya, dan semua yang berada di lingkungan sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan itu bukan hanya tugas dari para guru-guru BK, tetapi bimbingan itu merupakan kewajiban semua yang berada di lingkungan sekolah dan bahkan juga lingkungan luar sekolah, seperti halnya orang tua, kerabat, tetangga, dan lain sebagainya. Next, decision making is essential in guidance.
Guidance is directed to help individuals to make choices and make decisions. Jadi yang keempat ini yaitu pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Bimbingan diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan pengambilan keputusan. Ya, bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat kepada individu, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Kehidupan individu diarahkan oleh tujuannya dan bimbingan memfasilitasi individu untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Next, finally, guidance takes place in various settings of life. The provision of a guidance service does not only take place in school, but also within the family and society in general. Jadi yang pada terakhir ini, bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau berbagai adegan kehidupan. Pemberian layanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sudah hanya yang tadi saya jelaskan bahwasanya dalam membimbing itu bukan hanya tugas dari pihak konselor atau pihak BK, tetapi juga tugas dari pihak sekolah, guru, kepala sekolah, dan bahkan juga dari pihak luar sekolah atau sosial seperti hanya keluarga, kerabat, masyarakat, teman, dan lain sebagainya. Bidang layanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek pribadi, sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan itu merupakan proses memperbaiki seseorang atau proses memperbaiki individual. Dan orang yang membimbing itu bukan hanya tugas dari konselor atau bukan hanya tugas dari para guru-guru BK, kan, tapi dalam membimbing seorang siswa itu menjadi tugas bersama atau teamwork, yaitu diantaranya para guru, kepala sekolah, dan keluarga, masyarakat, teman, dan banyak sekali. The next material will be forwarded by my friends. Thanks very much.